Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Muhammad Ilham dari UUN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS berbentuk metodologi teaching. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya perkenalan dulu dari siapa nih? Rahmat. Iya, saya Rahmat Rasidin. Ya, Iqbal. Saya Iqbal Yanur Gunawan. Oh, kalau Rahmat dari mana? Dari SMA ya? Iya, saya dari SMA 3, Tambun Selatan. Kalau Saya Iqbal? dari SMK Negeri 1 Jamblang. Oh, SMK. Berarti beda ya SMA sama SMK nih satu-satunya. STM ada STM. STM nggak ada. Oke, Oke, sebelumnya udah pernah diajarin belum offering and suggestion di kelas? Belum. Kayak Iqbal udah Iqbal. Iqbal udah ya? Beda ya? Pernah, tapi Kemarin udah ya. tapi masih kurang ngerti. Iya, kemarin Kurang. baru. Ya udah, di sini kita belajar lagi ya, belajar bareng. Oke, kita mulai aja ya biar cepet waktunya. Sebentar. Kita mau ganti. Sorry guys, ada gangguan PPT-nya. Belum muncul. Iya, bentar. Oh, ini belum udah share screen belum? Di Sudah, PPT? sudah. Belum. Udah. Sudah. Nih. Udah kan, udah PowerPoint kan? Iya, Tapi sudah. gue belum sih. Coba keluar Zoom, Bang. Nggak keluar rumah aja sekalian. Oke, Ya, sudah. mulai ya. Pertama kita ke definisi offer dulu. Offer means to give something physical or abstract to someone which can be taken as a gift or a trade. It can be in terms of food, money, solution, friendship, or a bargain. It can be taken or refused. Offer ini kalau bahasa Indonesia kita kenal sebagai penawaran gitu. Jadi aktivitas di mana kita itu menawarkan sesuatu, baik itu berbentuk fisik maupun berbentuk abstrak kepada seseorang. Contohnya kayak kita ngasih makanan, kita kasih uang, atau kita ngasih solusi, kita ngasih bantuan. Nah, itu termasuk ke offer. Nah, offer ini sifatnya bisa ditolak dan bisa diterima. Bisa diterima dan bisa ditolak. Gitu. Jadi, nggak selamanya offer itu konotasinya positif. Jadi bisa ditolak juga. Tergantung dari keadaan ya situlah. Oke, kita ke social function-nya. Social function to facilitate interpersonal communication between different people. Nah, jadi offer ini juga berfungsi sebagai salah satu opsi salah satu jalan penyelesaian masalah gitu. Contohnya ketika misalnya nih Rahmat mau berdagang nih, nah, terus buat biar dagangannya laku itu Rahmat itu harus offer jadi kayak menawarkan barangnya gitu kayak si Iqbal. Nah, itu salah satu fungsi dari offer. Nah, selanjutnya kita ke example, ke contoh. Shall I take you home? Bisakah bolehkah saya mengantarmu pulang gitu kalau bahasa Indonesianya mah. Nah, sebenarnya di sini bisa pakai will juga gitu. Jadi shall-nya pakai will. Jadi tapi karena ini dalam bentuk formal gitu. Jadi harus pakai shall. Jadi kalau mau formal itu sebelum pronoun I ini, sebentar. Ini harus ada ini biar enak. Nah, ini kan kayak ada pronoun I ini di sini. Nah, itu sebelum pronoun I itu kalau mau formal pakai shall. Nggak bisa dia pakai will gitu. Nah, selanjutnya ada do you want help with this work gitu. Kamu mau nggak gitu tugasnya dibantuin gitu. Kamu butuh bantuan nggak gitu terkait tugasnya. Nah,
Oke, selanjutnya kita ke ini hapus dulu benar. Kita ke expression or gambits. Jadi gambits itu di sini sebagai awalan dari oversi itu sendiri. Dari kalimat oversi itu biasanya kita pakai may I, can I, shall I, would you, sama what or how about I. May I ini, may I, can I, dan shall I itu sama gitu kayak bolehkah saya membantumu gitu. Cuman kalau would you itu kan, nah kalau would you itu butuh bantuan nggak gitu. Jadi beda ya. Maukah? Jadi kalau would you itu tuh kayak gimana ya? Kayak misalkan kamu ngeliat orang susah nih gitu. Kamu butuh bantuan nggak gitu. Nah kalau may I, can I, sama shall I itu dia tuh kayak lebih menawarkan dulu gitu. Bolehkah saya bantu gitu. Nah, sama gitu. What, how about, kalau what, how, atau how about I gitu. Gimana kalau saya gini, gini, gini gitu. Nah, itu bedanya. Oke, lanjut. Examples. Nah, ini contoh dari offer. Ada may I give you hand, may I give you a hand gitu. Bolehkah saya bolehkah saya membantumu gitu. Jadi I give you a hand di sini bukan kita tuh ngasih tangan gitu, tapi kita tuh mau menawarkan bantuan gitu. Nah, sama gini, can I help you juga sama kayak may I give you hand gitu. Kayak nawarin bantuan lah. Terus itu ada would you like another piece of cake? Nah, ini beda nih sama yang dua yang tadi nih. Kalau ini itu kan bentuknya abstrak gitu ya, kayak menawarkan bantuan. Nah, kalau ini menawarkan dalam bentuk fisik, ada barangnya gitu. Would you like another piece of cake? Kamu mau kue lagi nggak? Gitu. Nah, di sini sama ini shall I bring you some tea gitu. Maukah kamu saya bawakan teh? Nah, habis itu aduh motor. Nah, habis itu bawahnya lagi how about I help you with this? Gimana kalau saya membantumu dengan ini gitu. Sama kayak yang tadi tuh yang pakai depannya how about I. Terus selanjutnya ada can I clean the car for you gitu. Bisakah saya membersihkan mobil ini untukmu? Nah, habis itu ada shall I help you with your homework? Bolehkah saya membantu mengerjakan PR-mu? Nah, ini bisa dipakai nih kalau misalnya kita lagi ngelihat teman kita tuh ngerjain tugasnya udah kesusahan gitu. Misalnya kayak dia udah nggak kayak perlu bantuan orang. Nah, ini perlu nih kita pakai nih. Habis itu I will do the washing if you like. Kalau ininya mah oke gua cuci deh gitu. Kalau lu mau. Kalau kasarnya begitu. Nah, ini lanjut ke structure to offer something. Nah, structure di sini disusunnya dari modal, subjek, baru ke objek. Nah, ini contohnya, would you care for another cup of tea? Kamu mau nggak teh lagi gitu. Nah, di sini shall we take you here? Nah, di sini kan tadi kan kayak kan yang sebelumnya tuh shall I ya. Kalau di sini pakai we juga bisa gitu. Shall we take you here gitu. Nah, selanjutnya ada could I offer you something gitu. Mau nggak aku tawarin sesuatu? Nah, ini biasanya nih yang dalam bisnis nih, dalam berdagang nih. Ini kepake banget nih could I offer you something. Nah, di situ will you have tea with that? Nah, oke, sama pokoknya sama kayak yang ini juga. Oke, kita lanjut ke responding to offers. Nah, ini seperti yang udah dijelasin tadi ya, offers itu tuh sifatnya ada yang positif, ada yang negatif. Jadi offers itu tuh bisa diterima dan bisa ditolak tergantung dari keadaan. Nah, ini contohnya, can I help you? Nah, ini bentuk penerimanya, yes please, I really appreciate it. Ini bisakah saya membantumu gitu? Ya bisa gitu. Pokoknya saya sangat senang. Declining, nah ini declining offers itu menolak lah, ibaratnya kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. It's okay, aku bisa ngelakuinnya sendiri. Nah ini salah satu bentuk bentuk penolakannya lah gitu.
Habis itu ada shall I bring you some tea? Bisakah saya maukah kamu saya bawakan teh gitu. Nah, terus ini bentuk accepting-nya terima kasih gitu. Terima kasih kamu baik sekali gitu. Nah, ini bentuk accepting. Nah, kalau declining-nya no thank you. Nah, kita juga kalau misalkan nolak tawaran itu ada baiknya biar sopan itu pakai thank you. Jadi bukan no aja gitu. Habis itu ada would you like another helping of cake? Nah, ini bentuk artinya ya. Kamu mau kue lagi nggak gitu? Ya, mau gitu. Aku sangat senang gitu. Nah, ini bentuk declining-nya nih. No thanks, I don't want another helping. Aku nggak mau lagi gitu. Nah, ini entah kenapa dia udah kenyang atau emang nggak suka sama kuenya gitu. Habis itu how about I help you with this? Gimana kalau saya membantu kamu nih? Nah, untuk penerimaannya, yes please, that will be very kind of you. Ya, baik. Kamu sangat baik sekali lah gitu. Nah, di sini bentuk penolakannya, don't worry, I will do it myself. Jangan khawatir, aku bisa melakukannya sendiri. Nah, ini yang terakhir nih, can I take you home gitu. Mau nggak aku antar pulang gitu. Kalau bentuk penerimaannya, makasih, aku sangat mengapresiasi penawaranmu. Nah, ini bentuk apanya? Declining-nya. That's alright, I'll manage my own gitu. Makasih, aku bisa jalan sendirilah. I'll manage my own di sini tuh mungkin lebih ke makasih aku bisa jalan sendiri atau mungkin aku dijemput orang lain gitu. Oke, lanjut kita ke conversation of offering. Nah, ini di sini siapa yang mau jadi Andi sama Budi? Wandi. Dari Tono boleh ke Tono. Nggak ada Tono. Yaudah gua Budi. Oke. Hello Budi, Hai Andi. you look tired. What's going on? I'm working on my project paper. It's due tomorrow. I don't think I will be able to finish it. Would you like any help? Yes, please. I would really appreciate it. Tell me what I can do and I will start right away. Thank you. You're an angel. Oke, kita bahas ya. Jadi di sini tuh Budi nyapa nih. Andi nyapa si Budi. Hai Andi. Hello Budi. Terus ya Budi jawab, Hai Andi. You look tired. What's going on? Kamu kelihatan capek. Kenapa gitu? Terus si Budi jawab, ini kurang ya, sorry ya. I'm working on my project paper. It is due tomorrow. I don't think I will be able to finish it. Aku lagi nugas nih gitu. Jadi project paper itu ya tugas paper lah gitu. It is due tomorrow. Deadline-nya besok. And I don't think I will be able to finish it. Aku nggak yakin bakal nyelesainnya gitu. Jadi si Budi ini tuh kelihatan lagi kesusahan gitu. Nah, si Andi lalu menawarkan bantuan. Would you like any help? Nah, ini salah satu bentuk offering dalam dialog. Budi lalu jawab, yes please, I would really appreciate it. Nah, si Budi langsung menerima gitu. Menerima bantuan dari si Andi. Lalu si Andi jawab lagi nih, tell me what I can do and I will start right away. Kasih tahu apa yang harus aku lakukan, lalu aku akan mulai. Gitu. Oke, lalu si Budi jawab, makasih, kamu baik sekali. Gitu. Jadi di sini you are an angel itu tuh, ya si Andi itu bagaikan seorang malaikat lagi, karena sudah menolong di tengah kesusahannya si Budi, gitu, ibaratnya. Lanjut. Nah ini kita ke suggestion. Sebelum ke suggestion tadi yang offering ada pertanyaan nggak? Ada, langsung aja. Oh, dari aku nggak ada sih. Nggak ada. Oke, langsung ke suggestion ya. Suggestion means to give a suggestion that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Nah, ini lagi-lagi kurang teh nih. Suggestions are abstract and can be in the form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Nah, ini suggestion kalau dalam Indo sih lebih ke saran lah. Jadi suggestion itu
apa ya? Kayak kita tuh ngasih saran, ngasih ide atau ngasih rencana kepada orang lain gitu. Jadi kayak bentuk aktivitas di mana kita apa ya, ngasih saran lah, ngasih ide lah gitu. Nah, suggestion ini bedanya sama yang offer. Tadi suggestion itu cuma bisa dalam bentuk abstrak gitu. Suggestion are abstract and can be in the form, dan bentuk dari suggestion ini bisa ke dalam bisa seperti solusi, saran, plan itu rencana, atau dan idea dan ide. Nah, suggestion juga punya sifat yang bisa diterima dan bisa ditolak. Nah, social function dari suggestion itu to facilitate interpersonal communication between different people. Jadi sama kayak tadi, suggestion itu perannya sangat penting dalam komunikasi antar orang, antar orang. Oke, ini salah satu contoh dari bukan salah satu, ini salah dua. Ya, ini contoh dari suggestion. Let's get started. Nah, ini misalnya kalau kita lagi apa namanya, kita lagi malas nih gitu. Nah, teman kita tuh kayaknya nyemangatin, let's get started gitu. Ayo kita kerjakan PR gitu. Nah, ini bawahnya lagi let's go home, ayo pulang gitu. Kalau misalkan apa namanya, kamu main terus kamu ngerasa udah kemalaman gitu, terus teman kamu ngajak ayo pulang gitu, let's go home. Nah, itu salah satu bentuk dari suggestion. Nah, ini gambits, expression or gambits dari suggestion. Awalannya bisa dari let's, bisa why don't we, bisa we could, bisa what about, bisa how about, bisa I suggest that, bisa you might want to change, I think, sama I don't think. Nah, let's di sini sama kayak tadi itu, yang kayak misalkan kita mau ngajak orang, nah ini pakai let's nih, let's go gitu, atau let's get started. Nah, itu tuh ngajak. Kalau why don't we itu kayak kenapa kita nggak kesini aja sih gitu. Nah, itu tuh iya bentuk saran juga gitu. We could juga, kita bisa aja gitu, kita bisa aja gini, sama kayak why don't we juga. What about sama how about juga ini sama, ini gimana kalau kita bla 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 bla. I suggest that gitu. Aku nyaranin sih kalau bla 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 gitu. Aku nyaranin kalau gitulah. Situ you might want to change. Kamu mungkin gimana ya? Kamu nggak bakal berubah pikiran gitu. Atau kamu nggak mau ganti nih. Kayaknya kamu mendingan ganti deh. Itu maksudnya dari you might want to change. Nah, sini ada I think sama I don't think. Nah, ini sama nih. I think this good for you. Gitu. Contohnya, I don't think this is not good for you. Tuh, jadi I don't think ini negatifnya lah. Oke, ini contoh dari suggestion. Let's go to the library. Ayo kita ke kampus. Kita ke perpus yuk gitu. Why don't you do your homework now? Kenapa kamu yang ngerjain PR kamu sekarang gitu? Nah, ini kok buat teman-teman kamu yang suka mepet deadline nih, ngegasnya. Habis itu we could eat at home today. Nah, kita bisa makan di rumah hari ini. What about eating at the new restaurant? Nah, gimana kalau kita makan di restoran baru? Gimana kalau kita cobain makan di restoran baru? Terus, how about going to Zahra Place first? Gimana kalau kita ke tempatnya Zahra dulu ya, gitu. Baru ke sini gitu, maksudnya gitu. Jadi kayak ini tuh plan lah. Kayak plan ke Zahra dulu, baru ke sini gitu. Kayak suggest plan lah. Kalau ini, I suggest that we call it today. Terus habis itu, you need to change your sleeping habits. Nah, ini nih buat teman kamu nih yang jam tidurnya udah hancur lah gitu. Kamu tuh harus merubah gitu jam tidur kamu. Nah, habis itu I think you should go and meet the teacher soon. Nah, ini buat teman kamu yang yang kesusahan gitu atau kesulitan dalam mengerjakan tugas. Nah, lebih baik bertemu sama gurunya lah gitu. Bertemu sama guru. I think we should do it this way. Kayaknya kita harus ngelakuin pakai cara ini deh. Gitu. Nah, ini salah satu suggestion dalam bentuk saran. Oke, lanjut kita ke sentence structure-nya.
sama kayak tadi, modal, subjects, cuman bedanya di sini ada that-nya. Kalau suggestion. I suggest that he cleans his room. Aku nyaranin sih kalau dia itu lebih baik membersihkan ruangannya. We recommend that she read his book. Kita nyaranin dia, kita merekomendasikan dia untuk membaca buku ini nih. Buku apalah gitu. I propose that a report should be sent in. Aku minta kalau misalkan laporan itu harus dikirim. Selanjutnya ada I put forward that we work together on this. Nah, aku optimis nih kita bisa bekerja sama dalam hal ini. Terus we advise that he work hard. Kita nasihatin dia untuk bekerja keras. Terus I advocate that we support them in every way possible. Nah ini advice sama advocate hampir sama. Nah kita pokoknya intinya sama-sama mendukung lah. Oke, selanjutnya kita corresponding to suggestion. Nah ini salah satu bentuk positif negatif dari suggestion, kayak penolakan sama penerimaannya gitu. Let's go to the movie. Ayo kita nonton film yuk. Nah ini bentuk nerimanya. Yuk, yes let's go. Ayo kita berangkat. Nah bentuk bentuk declining-nya atau bentuk penolakannya, no thank you, I don't like going out now. No, nggak usah, nggak, terima kasih gitu. Aku kayaknya lagi nggak bisa pergi sekarang deh. Gitu. Atau aku lagi nggak suka nih, aku lagi nggak mood nih. Gitu. Terus selanjutnya ada why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu nggak ngerjain PR kamu sebelum pergi? Gitu. Ini accepting-nya, oke, aku akan lakukan. Gitu. Nah, untuk declining-nya, maaf, aku nggak bisa pergi. I think I will go out first and then I do my homework. Kayaknya aku enakan pergi dulu deh, baru ngerjain tugas gitu. Nah ini tergantung, ini sebenarnya bisa dibilang buruk, bisa dibilang baik. Tergantung dari manajemen waktunya. Situ ada how about going to Zahra place first and then go, and then, ini kan kurang and then to the supermarket, ini maksudnya tuh. Gimana kalau kita pergi ke tempatnya Zahra dulu, baru kita ke supermarket gitu. Nah, habis itu bentuk penerimaannya, ya, ayo gitu. Ide yang bagus. Nah, baru bentuk declining-nya, no, let's just go to the supermarket. Ayo, enggak, jangan gitu. Enggak gitu. Kita ke supermarket dulu aja, atau kita ke supermarket aja, nggak usah ke Zahra. Nah, ini yang terakhir, I think you should go and meet the teacher. Kayaknya kamu harus pergi nemuin guru itu deh. Entah dia ada revisi kah, entah ada masalah apakah gitu. Nah, ini bentuk accepting-nya oke, kalau kamu mau minta gitu. Nah, ini declining-nya sorry, I can. Maaf, aku nggak bisa, aku punya janji lain. I have another appointment. Atau aku punya urusan lain lagi. Nah, ini conversation and suggestion. Siapa yang mau jadi Siti dan Jane? Positif. Oke. Udah gue Jane. Sok. Hi Jen. Hi Hi Jen. Siti. Hi Siti, what are you doing? Nothing much. Would you like to go to movies? I would love to, but not right now. How about this afternoon? Great. What movie do you want to watch? Let's watch The Conjuring. I would rather not. I'm not much into horror movies. How about Batman? Okay, let's go. When do you want to go? That sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. See you. Oke, jadi di sini kita bahas ya. Jadi si Siti ini nyapa Jane nih, Hai Jane gitu. Terus kata Jane, Hai Siti, lagi apa? What are you doing? Gitu. Terus kata Siti, lagi gabut sih gitu, nothing much. Would you like to go to the movies? Nonton film nggak gitu? Nah ini bentuk suggestion nih, tapi dalam bentuk plan. Jadi kayak rencana, kayak dia tuh mau nyaranin rencana nonton film gitu. Kata si Jen, I would love to. Wah, aku senang banget nih, tapi kayaknya aku nggak bisa deh. Kata si Siti, lalu how about this afternoon? Gimana kalau sore ini gitu? Terus kata si Jen, great. What movie do you want to watch?
oh ide yang bagus gitu, atau wih bagus nih gitu, mau nonton film apa. Nah kata si Siti, nonton The Conjuring yuk gitu. Nah terus kata si Jen, I would rather not, I'm not into horror movies, how about Batman. Si Jen ini nggak suka film horor, jadi nah ini bentuk penolakan nih dari ajakan si Siti. Nah jadi si Siti itu kan kayak ngajakin film horor, nah karena si Jen nggak suka ya, jadi dia nyaranin film lain gitu. Ini film Batman nih misalnya. Kata si Siti, oke, let's go. When do you want to go? Ini ada yang hilang ya dialognya. Pokoknya pas itu kata si Jane, oke, kedengarannya bagus. Oke, sampai jumpa lagi. Terus kata si Siti, oke, sampai jumpa. Oke, itu salah satu contoh dari conversation atau percakapan dari suggestion. Oke, let's practice. Kita mulai ya. Udah pada ngerjain kan semuanya? Apanya? Ngerjain tugasnya. tugas? Tugas yang kemarin. Iya. Yang kemarin dikasih. Kita bahas bareng-bareng ya. Boleh, boleh. Oke, nomor 1. Hey Andi, bla 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 bla, go stargazing tonight. Kalian pada jawab apa nih? D. 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 Dodol. Betul. Hai Andi, bla 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 bla, go stargazing tonight. Jadi go stargazing tonight itu maksudnya kita nonton apa namanya, bintang di langit lah gitu. Kita nonton kayak rasi bintang gitu. Would you like to? Nah ini salah satu apa tadi game beats dari apa namanya, suggestion. Nomor 2, Sam, would you like to go watching a movie this weekend? Kamu mau nggak nonton film apa namanya weekend ini, akhir pekan ini? Terus kata si Charlie, aku nggak bisa, I'm low on cash right now. Nah, low on cash ini maksudnya bokeh atau lagi nggak punya duit. Terus bla 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 bla, stay at home and watch TV instead. Nah ini pada jawab apa nih? Let's. Oke. Ya betul jawabannya let's. Karena yang lain kurang. Oke, lanjut. Kita ke nomor 3. What shall we do today? Apa yang mau kita lakukan hari ini? Bla 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 bla. We go to the library. Nah, itu apa jawabannya? Why don't? Why don't? Oke, betul. Soalnya kalau misalkan shall I gitu kan. Shall I we go to the library itu kurang cocok. Udah I pakai we. Nah, kalau yang why don't, why don't bener. Yang maksudnya yang let's itu kan kalau dijabarin tuh let us ya. Jadi let us we go to the library. Jadi udah us pakai we itu tuh kurang pas lah. Itu would you. Ini udah pakai you pakai we. Jadi kurang. Jadi yang paling cocok yang C itu. Lanjutnya nomor 4. Apa? Dapat C. C. Oke. Would you? Ya, sama would you kayak tadi. Kalau can I like a cup of coffee itu bisakah saya menyukai kopi? Nah, itu kan kurang. Sama I'll do juga sama should I kurang. Oke, ini karena Zoom meetingnya tinggal kurang dari 1 menit lagi, kita lanjut aja ya. Kita akhirin duluan aja. Nanti kita kita bahas Lanjut. di WA, di grup WA. Oke? Siap. Oke, makasih ya udah join.